Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada Ustazah Silvi. Nah, hari ini Ustazah Silvi bertugas sebagai moderator untuk dongeng tentang peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Nah, dongengnya berjudul apa ya? Dongengnya berjudul Muharram Momentum Hijrah Menjadi Pribadi Quran yang Kuat di Masa Pandemi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai dongengnya, Ustazah akan membacakan CV dari Ustazah Tazkiyah dari Surabaya. Nah, namanya Tazkiyatun Nafs El Hawa dengan nama sosmed Tazkiyah El Hawa. Tempat tanggal lahir ada di Lamongan 7 September 1982. Pengalaman organisasi pernah mengikuti IMM UNESA dan Nasyiatul Aisyah Jatim. Untuk pengalaman mengajar, beliau pertama kali mengajar menjadi guru KB dan TK Permata Hati Surabaya pada tahun 2005. Guru SD Al-Falah Tropodo II dari 2006 hingga 2009, guru SD Muhammadiyah 4 dari tahun 2009 hingga sekarang. Nah, selain itu, Ustazah Tazkiyah juga memiliki beberapa karya bersama siswa-siswi tercintanya yang antara lain, yang pertama ada Ramuan Ajaib, yang kedua ada Monster Gigi, yang ketiga ada Gado-Gado dari Paris, dan yang keempat antologi puisi Corona Kurindu Guruku. Penasaran nggak sama dongengnya seperti apa? Oke, sebelum kita melangkah ke acara utama yaitu dongeng oleh Ustazah Tazkiyah, Ustazah bacakan dulu rundown dalam acara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia yaitu Ustazah Rodia SAG, dilanjutkan dengan sambutan dari Ustadz Kusnul Yakin FPDI. Selanjutnya yaitu kita masuk ke acara utama yaitu dongeng. Setelah dongeng ada kesempatan untuk para siswa melakukan tanya jawab bersama Ustazah Tazkiyah. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Nah, kira-kira seperti itu rundown acara kita hari ini. Oke, sekarang kita langsung saja ya masuk ke acara selanjutnya. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Kusnul Yakin SPDI selaku Kepala SD Muhammadiyah Plus. Yang saya hormati pula Ustazah Tazkiyah El Hawa dari Surabaya selaku pemateri pada pagi hari ini, serta anak-anak yang soleh-solihah yang Ustazah sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bersua untuk memperingati acara Tahun Baru Hijriah 1442 meskipun secara virtual. Anak-anak sekalian yang Ustazah sayangi, acara ini terselenggara secara virtual karena mengingat kondisi pandemik pada saat ini. Kondisi KBM pun, kondisi belajar mengajar pun harus secara virtual. Anak-anak harus belajar di rumah, Ustazah juga harus menyiapkan materi pembelajaran di rumah. Hal ini tentunya harus kita bisa lewati keadaan sulit seperti ini. Kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan Rasulullah ketika beliau menyebarkan ajaran Islam, penuh tantangan, penuh kendala, dan banyak sekali yang memusuhi. Nah, anak-anakku sekalian, oleh karena itu pada kesempatan kali ini Ustazah ingin acara ini membawa manfaat, membawa spirit baru, semangat baru
untuk kalian bisa melewati masa-masa sulit, masa pandemi seperti sekarang ini. Itu saja dari Ustazah Dia. Selamat mengikuti tausiah dongeng Islami dari Ustazah Tazkiyah. Semoga kalian bisa mengambil manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Muhammadiyah Plus, yang kami sayangi anak-anak SD Muhammadiyah Plus dari kelas 1 sampai kelas 6, wabil khusus kepada Ustazah Tazkiyah dari Surabaya. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya serta maunahnya sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti acara live yang diadakan oleh SD Muhammadiyah Plus peringati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak langkah beliau Rasulullah SAW. Amin. Pada kesempatan ini, SD Muhammadiyah Plus mengadakan suatu acara yang terkait dengan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, yakni tentang dongeng anak. Mudah-mudahan acara ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Tazkiyah membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Pak Kunir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Tazkiyah terlebih dahulu, karena kata pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk Ustazah Tazkiyah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Ustazah Silvi. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak hebat dari SD Muhammadiyah Mojokerto? Senang sekali hari ini Ustazah Tazkiyah bisa berjumpa dengan Solih dan Solihah. Selanjutnya yaitu kita mulai langsung ya acara mendongengnya. Nah, tema hari ini yaitu dari Ustazah Tazkiyah, yaitu Muharram, momentum hijrah menjadi pribadi Quran yang kuat di masa pandemi. Nah, kira-kira seseru apa ya dongengnya? Yuk kita simak. Silakan Ustazah Tazkiyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Silvi. Anak hebat, anak yang solih dan solihah dari Mojokerto. Hari ini Ustazah datang ke Mojokerto, tetapi datangnya secara virtual, tidak langsung datang ke sana. Sebenarnya ini sekali ya. Sudah, kita langsung mulai saja dongengnya hari ini. Dengan siapa itu Ustazah yang ada di sebelahnya Ustazah? Lucu sekali, Masya Allah. Oke, perkenalkan, ini namanya Zaza. Zaza hari ini senang sekali loh teman-teman bisa berjumpa dengan teman-teman semua dari SD Muhammadiyah Mojokerto. Zaza, disapa dulu dong teman-temannya. Aku malu, Ustazah. Kenapa harus malu, Zaza? Soalnya dari tadi aku menghafalkan nama-nama bulan Islam gak hafal-hafal. Pasti kalau teman-teman dari SD Muhammadiyah Mojokerto tahu, aku jadi semakin malu. Coba kamu hafalkan apa saja sih nama-nama bulan Hijriyah? Muharram, Safar, Muharram, Safar. Muharram, Safar. Kok dari tadi Muharram Safar terus ya teman-teman? Wah, teman-teman dari SD Muhammadiyah Mojokerto pasti hafal ya nama-nama bulan Islam. Nah, Zaza dan teman-teman semua tahu tidak
kenapa sih kok ada nama-nama bulan Hijriah, nama-nama bulan di dalam Islam? Kata ustadaku sih, Muharram itu tahun baru ya Ustazah Bunda. Tapi, nggak seru Kok tidak seru? Iya, biasanya kalau tahun baru itu kan ada kembang api, jedar, ada pertunjukan. Tapi tahun baru Islamnya kok diam-diam aja. Apalagi aku belajarnya di rumah, kangen sama Ustazah. Tapi, Ustazah tak bisi ya? Mau dibisi? Mau ngomong apa teman-teman saya? Kalau di rumah itu enak, bisa main HP melulu. Teman-teman, jangan dicontoh ya. Kata Zaza, kalau belajar di rumah itu enak, bisa main HP melulu. Nah, Zaza, hari ini kita bertemu dengan teman-teman kita, anak hebat dari SD Muhammadiyah Mojokerto. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang kamu hafalkan loh. Pasti Ustazahnya Zaza ingin Zaza ngerti nama-nama bulan di dalam Islam. Nah, sekarang Ustazah Bunda, Zaza ini kalau manggil Ustazah Bunda teman-teman. Teman-teman juga boleh manggil Ustazah Bunda ya. Boleh nggak Zaza? Boleh. Kalau Ustazah Tazkiyah susah nyebutnya, aku manggilnya Ustazah Bunda saja. Oke, nah sekarang Ustazah dan Zaza mau bercerita tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Tentunya nanti di akhir acara Ustazah Silvi mau berbagi door prize. Berbagi door prize-nya. Udah door prize-nya ya Ustazah? Di sekolahku juga door. Karena kelasnya banyak, ada door kelas 3A, door kelas 3B. Bukan itu Zaza, door prize, hadiah. Ya wes lah, kalau begitu teman-teman, ayo kita dengarkan cerita dari Ustazah Bunda dan Zaza ya. Teman-teman mau mendengarkan ceritanya? Oke. Nah, Zaza duduk di sini dulu ya. Dengarkan baik-baik. Nanti kamu boleh memberikan pertanyaan kepada teman-teman dan Ustazah Bunda juga mau memberikan pertanyaan kepada kamu. Ya. Baiklah, kalau begitu aku sambil mendengarkan, sambil menghafal nama-nama bulan Islam. Karena nanti aku mau setor hafalan ke Ustazah Ervin. Nama-nama bulan dan juga surat An-Naba. Oke, pinter. Nah, teman-teman, Muharram adalah bulan pertama dalam Islam. Nah, ini tidak luput dari kisah perjalanan Rasulullah ketika berhijrah menuju ke Madinah. Mau tahu ceritanya kan? Nah, sepeninggal paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin jahat kepada Nabi Muhammad karena mereka tidak ingin agama Islam itu tersebar dengan luas, teman-teman. Nah, akhirnya pada suatu hari berkumpullah para pemuka kaum kafir Quraisy itu di Darun Najwa. Mereka merencanakan gimana caranya untuk menyingkirkan Nabi Muhammad. Nah, di antara para pemuka kafir yang datang, ada yang punya usul. Aku punya usul, Tuhan. Bagaimana kalau kita culik saja Muhammad dan kita buang ke negeri yang jauh? Seluruh peserta musyawarah itu tidak setuju, teman-teman. Karena jika Muhammad diasingkan ke tempat lain, maka para pengikut Muhammad pasti akan mencarinya. Kemudian ada yang punya usul lagi. Sambil berpikir, saya punya ide yang super brilian, tuan-tuan semua. Kita buat saja sangkar yang besar dan kita masukkan Nabi Muhammad ke dalam sangkar itu. Kita taruh di samping Ka'bah dan tidak dikasih makan. Pasti Muhammad akan mati.
Tapi teman-teman, lagi-lagi para pemuka kafir Quraisy itu tidak setuju. Kalau nanti kita taruh Muhammad di samping Ka'bah, dengan mudah para pengikutnya akan membantu Muhammad. Seluruh peserta musyawarah terdiam. Mereka memikirkan bagaimana sih caranya untuk menyingkirkan Muhammad. Lalu, salah seorang pemuka kafir yang sangat jahat namanya Abu Jahal. Siapa namanya, Za? Namanya Abu Jahal. Dia punya usul. Saya punya usul yang pasti Tuhan, dan Tuhan tidak pernah memikirkan. Kita tunjuk pemuda-pemuda terbaik perwakilan masing-masing suku untuk membunuh Muhammad. Abu Jahal tertawa terkekeh. Pasti Muhammad bisa kita singkirkan dari Makkah dan pasti Muhammad akan bisa kita bunuh. Masya Allah, Nabi Muhammad, manusia pilihan itu akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian setelah musyawarah itu diputuskan, nanti malam Nabi Muhammad akan dibunuh oleh pemuda-pemuda pilihan perwakilan dari masing-masing suku. Jibril datang ke rumah Rasulullah untuk menyampaikan perintah Allah, menyampaikan wahyu Allah bahwa Rasulullah diperintahkan untuk berpindah. Muhammad sudah berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju ke Madinah. Dan pada hari itu juga Jibril menyampaikan bahwa nanti malam akan ada pengepungan di rumah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad akan dibunuh. Nabi Muhammad hanya terdiam, teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad meminta izin kepada Abu Bakar untuk bisa masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah Abu Bakar, mereka berdua bermusyawarah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Jibril. Mereka mengatur strategi gimana caranya supaya bisa lepas dari kejaran kaum kafir Quraisy. Nanti mau bersembunyi di mana, nanti mau singgah di mana. Nah, itu kalau Nabi Muhammad, kalau kita mau jalan-jalan yang dipikirkan apa? Mau bawa HP apa? Mau bawa tausis yang mana gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad pada saat itu tidak seperti itu tentu ya. Nah, kemudian pulanglah Nabi Muhammad ke rumahnya. Malam yang ditunggu-tunggu oleh kaum kafir Quraisy telah tiba. Mereka sudah sangat yakin akan berhasil membunuh Rasul. Tapi Rasulullah sudah merencanakan satu rencana yang berbeda. Karena kata Jibril, Nabi Muhammad tidak boleh tidur di tempat tidurnya. Dimintalah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tersebut. Malam semakin mencekam karena malam itu malam yang luar biasa bagi Rasulullah. Nyawa Rasulullah benar-benar terancam. Akhirnya para pemuka kafir Quraisy dan para pemuda sudah mengepung rumah Rasulullah. Mereka mengepung rumah Rasulullah yang sangat sederhana itu di segala penjuru. Sampai-sampai tidak bisa binatang kecil pun itu masuk ke rumah Rasulullah, apalagi manusia. Kemudian Nabi Muhammad mengintip dari dalam rumahnya, ternyata rumahnya sudah terkepung dan keluarlah Nabi Muhammad dari pintu belakang dan kemudian Nabi Muhammad mengambil kerikil tersebut, batu-batu tersebut dilemparkan ke kaum kafir Quraisy. Dan tiba-tiba teman-teman, beberapa dari mereka terkantuk-kantuk dan akhirnya tertidur pulas. Pedang yang sudah tertulis di tangannya akhirnya berjatuhan. Masya Allah, sungguh besar pertolongan Allah untuk kami.
Akhirnya Nabi Muhammad menjemput Abu Bakar dan berjalan menuju sebuah bukit yang terjal. Rasulullah berjalan menuju ke tempat itu tanpa memakai sandal, sampai-sampai kaki Rasulullah lecet. Nah, supaya tidak dikejar oleh kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad tidak melewati jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang itu. Menujulah Rasulullah ke sebuah bukit yang bernama Bukit Sur. Sementara di rumah Nabi Muhammad, saat kaum kafir Quraisy terbangun, aku masih ngantuk sekali, tidur lagi kata pemuka kafir Quraisy itu. Lalu tiba-tiba mereka tersadar, kok pintu rumahnya Nabi Muhammad terbuka? Ayo segera kita masuk. Mereka buru-buru masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad dan hampir saja mereka menghunuskan pedang ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sedang tidur. Tapi ternyata setelah dibuka selimutnya, ternyata bukan Nabi Muhammad loh yang tidur di tempat Nabi Muhammad. Siapa kira-kira? Zaza tahu tidak siapa yang tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad? Tadi kan Ustazah Mulia sudah bilang kalau Ali yang disuruh tidur di tempat Rasulullah. Betul sekali. Saat itu usia Ali baru 22 tahun. Nah, sangat pemberani sekali ya. Kemudian pemuka kafir Quraisy itu marah-marah. Aduh, kita ini dibohongi sama Muhammad, tak iya? Kemana Muhammad Ali? Saya tidak tahu Tuan. Lemah nih Bin, kita sudah dibodohi sama Muhammad. Ayo kita kejar. Kok jadi berbahasa Madura ya? Iya. Nah kemudian kaum kafir Quraisy berlari mencari Rasulullah. Nah, sekarang kembali ke Rasulullah dan Abu Bakar telah tiba di bukit yang terjal itu. Di puncak bukit itu terdapat gua yang sangat kecil. Namanya adalah Gua Zur. Gua itu sangat sempit. Kita tidak bisa masuk ke dalam gua itu sambil berdiri, jadi harus berjongkok begitu teman-teman. Nah, sebelum memasuki gua itu, karena Abu Bakar adalah sahabat yang setia, Abu Bakar membersihkan dulu, memastikan dulu apakah tempat itu aman untuk ditinggali oleh Rasulullah. Setelah dibersihkan, di dalam gua itu banyak sekali binatang-binatang yang menyengat. Nah, setelah dibersihkan, akhirnya Abu Bakar mempersilahkan Muhammad untuk masuk ke dalam gua. Dalam gua, Nabi Muhammad merasa sangat lelah, capek sekali karena harus berjalan berkilo-kilometer tanpa menggunakan sandal menuju ke gua. Akhirnya tertidurlah Nabi Muhammad di pangkuan Abu Bakar. Ternyata tiba-tiba ada seekor kalajengking yang menyengat kaki Rasulullah. Saya yang teriak, bukan Abu Bakar. Saya kenapa? Iya, biasanya aku yang digigit kalajengking. Bukan, yang digigit kalajengking adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak ingin Rasulullah terbangun dari itu. Abu Bakar menahan rasa sakitnya. Sampai-sampai karena tidak tahan, Abu Bakar meneteskan air mata karena rasa sakit yang luar biasa. Maka terbangunlah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bercerita bahwa ada kalajengking yang menggigitnya. Kemudian Rasulullah mengobati kaki Abu. Teman-teman, berada di dalam gua yang kecil, kira-kira enak tidak ya? Enak gak, Zah? Tentu saja tidak enak. Berapa malam Saudara Bunda, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua yang sempit itu? Tahu teman-teman, Ustazah Silvi tahu tidak berapa lama Nabi Muhammad tinggal di gua yang kecil itu?
Berapa lama ya? Sama, ayo teman-teman dari SD Muhammadiyah SD Muhammadiyah Tamsis Mojokerto, tahu tidak berapa lama? Ayo, siapa yang tahu berapa lama berada di goa? Nanti yang tahu jawabannya benar akan mendapatkan hadiah. Nah, ini sudah hadiah pertama. Ayo, siapa nih? Ayo cepet-cepetan jawabnya. Berapa lama, berapa malam tinggal di dalam gua yang sempit dan kecil itu? Berapa malam ya? Paling 1 malam. Kan guanya sempit. Pasti Abu Bakar dan Nabi Muhammad tidak kuat karena di gua itu tidak ada AC-nya. Tidak ada AC-nya lah. Nanti yang bisa menjawab dapat hadiah ya dari Ustazah Selvi ya. Oke. Nah, selama bermalam-malam ini rahasia dulu ya berapa malam. Nanti kalau Ustazah Bunda ngasih tahu itu namanya ngasih bocoran ya Ustazah ya. Iya. Nabi Muhammad, Abu Bakar tinggal di dalam gua itu. Anak Abu Bakar yang bernama Abdullah setiap malam secara sembunyi-sembunyi datang ke gua tersebut dan menyampaikan informasi yang ia dapat dari kaum kafir Quraisy. Pada saat orang-orang tertidur, datanglah Abdullah ke gua. Selama berhari-hari bermalam-malam Rasulullah dan Abu Bakar makan apa Ustazah Bunda? Kalau aku sih kalau mau pergi-pergi makananku sak koper. Nah, kemudian Nabi Muhammad dapat makan dari mana teman-teman? Nah, atas perintah Nabi Muhammad dan Abu Bakar, salah seorang Abu Bakar diminta untuk menggembalakan kambing di dekat gua tersebut dan mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan juga Abu Bakar. Dan karena Nabi Muhammad dicari di segala penjuru kota Makkah tidak ditemukan, kemudian pemuka kafir Quraisy mengadakan sayembara. Wah, sayembaranya pasti berhadiah. Iya, hadiahnya adalah 100 ekor unta untuk siapa saja yang bisa membunuh Muhammad. 100 Ustazah. 100 ekor unta. Kalau harga 1 ekor unta yang kecil 30 juta. Kalau 100 unta kira-kira berapa? Tak hitungnya sih ya. 100 dikali 30 juta. Wah, namanya banyak sekali. Ini angka berapa, Ustazah? Angka berapa ini? Wah, berarti 100 ekor unta dikali 30 juta berarti hadiahnya adalah 3 miliar. 3 miliar? Aku tahunya 300.000. Itu aja uang aku saat Syawal kemarin. Karena tidak ada unjung-unjung, jadi uang lebaranku mak sedikit. Saya kasihan sekali karena nggak ada unjung-unjung, katanya uang lebarannya cuma sedikit. Ya, tapi nggak unjung-unjung juga ya Ustazah Silvi ya. Ya, jadi hadiah itu teman-teman ada 9. Kalau anak-anak kelas 1-2 ini baru menghitung sampai miliar-miliar, baru menghitung sampai puluhan dan ratusan ya. Nah, pemuda-pemuda itu merasa tertantang. Siapa sih yang tidak ingin uang 3 miliar? Pasti banyak, bisa membeli apa saja. Nah, kemudian para pemuda dan juga orang-orang kafir Quraisy berlomba-lomba untuk bisa menemukan Rasul. Sampai pada suatu hari ada segerombolan orang yang tiba di depan gua sur tersebut. Nabi Muhammad bisa mendengar suara orang yang ada di luar tersebut. Lagi-lagi
Nabi Muhammad ditolong oleh Allah. Di pintu gua itu tiba-tiba dipenuhi dengan jaring laba-laba dan juga ada seekor merpati yang bertelur. Tidak mungkin di sini ada orang. Mana bisa orang bisa masuk, pintunya saja tertutup oleh jaring laba-laba, kata salah seorang dari kaum kafir Quraisy tersebut. Kemudian selama Rasulullah, teman-teman, Rasulullah tetap aman berada di dalam gua tersebut bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada hari yang telah tiba, Nabi Muhammad keluar dari gua tersebut bersama Abu Bakar dengan cara sembunyi-sembunyi melewati jalan yang lebih jauh untuk menuju ke Yasrib yang disebut dengan Madinah. Nah, Rasulullah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sangat panas. Pasti capek ya teman-teman. Teman-teman saja kalau dapat tugas dari ustadz-ustadzah, karena belajarnya sekarang online, tugasnya katanya banyak, nggak segera dikerjakan, bilangnya capek. Iya sih. Tugasnya banyak ya gitu. Iya, tugasnya itu banyak. Tapi ada asiknya loh Ustazah Bunda. Apa? Teman-temanku itu setelah ngerjakan tugas, mereka bisa mabar. Mabar? Bagaimana bisa mabar? Kan kita di rumah masing-masing. Mana bisa makan bareng? Kok makan bareng? Ustazah Bunda ini kufur. Mabar itu main bareng. Oh, main bareng. Masya Allah. Pasti nih anak-anak SD Muhammadiyah Mojokerto tidak ada yang seperti itu. Ada enggak? Pasti tidak ada saja. Kamu saja jangan malu-maluin. Anak SD Muhammadiyah Mojokerto tidak ada yang seperti itu loh. Tidak ada. Tapi kan aku cuma tahu aja. Aku nggak pernah mabar kok. Aku sih pernahnya makan bareng teman-teman. Oh iya. Nah, kemudian tengah perjalanan Rasulullah ada salah seorang pemuda yang hampir bertemu dengan Rasulullah. Namanya adalah apa namanya? Namanya Suraqah. Dia adalah penunggang kuda yang pelung. Dia menunggangi kuda terbaiknya. Ketekak. Sampailah Suraqah dekat sekali dengan Rasulullah. Namun tiba-tiba teman-teman, kuda yang dinaiki oleh Suraqah itu tiba-tiba kaki depannya tergelincir dan Suraqah terjatuh. Tidak bisa bangun dari kudanya tersebut. Kemudian Suraqah mencoba untuk bangkit. Setelah bisa bangkit, kejarlah lagi Muhammad. Dikejar sampai bertemu dan lagi-lagi Suraqah terjatuh teman-teman. Masya Allah, dada Suraqah bergetar. Ada apa ini? Saya adalah penunggang kuda yang ulung, tapi baru kali ini saya mengalami hal seperti ini. Tapi uang 3 miliar, 3 yang nolnya ada 9, itu sangat menakutkan. Sayang sekali kalau Suraqah tidak mengejar. Ustazah Silvi mau nggak dikasih uang 3 nolnya 9? Ya mau banget dong. Tapi halal apa enggak ya? Nanti 3-nya dikasih sama Ustazah Bunda, nolnya tak gelundungkan dari Surabaya pada selfie. Jadi nolnya digelundungkan kayak onde-onde digelundungkan. Ini lucu sekali. Yang diomongin onde-onde. Iya, Mojokerto itu kan tempatnya onde-onde. Betul ya teman-teman ya? Iya benar. Ya, kemudian
nanti dapat undi-undi. Kemudian Kemudian Zaza dikasih onde-onde. iya, Kok jadi ngomongin onde-onde sih Zaza? Oh iya, lanjut ya ceritanya. Ngomongin onde-onde nanti saja. Nanti Ustazah Bunda buatkan onde-onde. Ustazah Bunda bisa bikin onde-onde. Kemudian Suraka bangkit lagi dan mengejar Rasulullah. Lagi-lagi untuk ketiga kalinya teman-teman, ketiga kalinya kuda yang dinaiki oleh Suraka tersungkur. Dan Suraka tidak bisa terbangun. Kemudian Suraka minta kepada Rasulullah untuk membantu. Wahai Rasulullah, tolonglah aku, kata Suraka. Aku yakin engkau adalah hamba pilihan Allah. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar membantu Suraka untuk bangkit. Suraka berterima kasih sekali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah berada di hadapanmu. Aku menghunuskan pedang hendak membunuh. Karena aku tertarik dengan 100 ekor unta. Sekarang silahkan, Rasulullah mau membunuhku, silahkan. Rasulullah, tidak wahai Suraka. Aku hanya meminta satu hal. Kembalilah ke Mekah. Sampaikan kepada para pemuka kafir Quraisy bahwa kamu tidak berjumpa dengan. Masya Allah teman-teman, Nabi Muhammad yang hampir saja dibunuh oleh Suraka itu tidak merasa dendam. Baik ya Rasul. Suatu saat nanti, jika agamamu sudah tersebar luas, aku akan menjadi pemimpin. Nah, ternyata Suraka mendapat hidayah pada saat mengejar Rasulullah dengan kuda yang ditunggangi. Dikisahkan 10 tahun kemudian setelah peristiwa itu, Suraka masuk Islam teman-teman dan menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Alhamdulillah, Suraka masuk Islam. Nah, setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama Abu Bakar dan tibalah di Kuba. Nabi Muhammad mendirikan masjid di Kuba dan tibalah selanjutnya Nabi Muhammad di kota Yathrib. Di sana sudah ada para pengikut Nabi Muhammad yang sebelumnya sudah berhijrah ke sana. Namanya kaum yang berhijrah namanya kaum Muhajirin, dan kaum yang membantu mereka orang-orang Madinah yang membantu kaum Muhajirin namanya kaum. Disambutlah Nabi Muhammad dengan sukacita. Apakah Nabi Muhammad nggak kangen sama Mekah? Ya tentu saja, Nabi Muhammad sangat kangen, sangat rindu dengan kota Mekah. Karena kota Mekah adalah kota yang terbaik. Gitu ya Bunda? Iya. Nah, apa sih yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah ini? Ada nggak hikmahnya? Ada sih. Apa coba? Bisa jalan-jalan. Kok jalan-jalan ya teman-teman? Ya, ini Zaza ini sukanya jalan-jalan, apalagi sudah berapa bulan ini nggak pernah jalan-jalan ya. Kita di rumah terus ya, hanya berjalan-jalan di kampung saja dengan teman-teman sebelah rumah saja, jadi bosan. Teman-teman, bosan nggak belajar di rumah, nggak ketemu sama Ustazah? bosan nggak kira-kira anak-anak di rumah? Bosan, tapi tadi Zaza bilang ada asyiknya sih bisa main HP terus ya. Ustazah juga kangen kayaknya nih sama murid-muridnya semua ya. Iya, kangen banget.
keren banget ya, sampai kalau di Ustazah nulis puisi jadi berbuku-buku deh ya, rasa rindunya diluapkan di buku ya Ustazah ya. Nah teman-teman, banyak hal yang menarik, banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah perjalanan Rasulullah menuju ke Madinah. Rasulullah berhijrah karena nyawanya terancam. Perjalanan Rasulullah itu tidak mudah, banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan, ya. Jadi tidak seperti sekarang langsung beli tiket di Tokopedia, kemudian datang naik pesawat dalam waktu hitungan menit sudah sampai. Kalau semua berhari-hari, nah tinggal di gua selama bermalam-malam. Kenapa malam ya tadi saya ya? Kemudian perjalanan dari gua tersebut ke Madinah juga memakan waktu yang sangat lama. Nah, teman-teman, apa yang kita hadapi saat ini, karena kita sekarang di masa pandemi ya, semua mengalami hal seperti ini, semua bosan tinggal di rumah terus, semua bosan belajar di rumah terus, nggak seru kata Zaza karena tugasnya banyak. Iya, tugasku banyak sekali. Aku nama-nama bulan yang tadi aja belum hafal. Ini aku sudah ditunggu untuk setor hafalan. Muharram, Safar, Muharram, Safar. Kok aku nggak bisa sih? Coba teman-teman, ayo kita nyanyikan sama-sama nama-nama bulan. Bisa ya? Ayo ikuti saja ya. Muharram, Safar, Muharram, Safar. Kok diem? Kok diem Ustazah Silvi? Ustazah Silvi? Iya. Emang dari dia Mojokerto pasti bisa kan ya? Gimana ini Bisa. anak-anak, bisa kan? Diikuti di rumah ya. Ya, Muharram Safar kalau Zaza sih dari tadi Muharram Safar. Iya, kalau Januari aku, itu saya hafal. Oke, nah teman-teman, memang sih aku bosan di rumah, tapi kata Ustazah harus tetap semangat belajarnya. Betul sekali ya teman-teman. Itu kita sedang belajar di rumah harus tetap semangat belajar. Ya, kan masih bisa telepon sama Ustazahnya. Kalau kangen bisa video call sama Ustazah. Betul kan? Nah, betul sekali ya Ustazah. Nah, Hijriah ini menjadi momentum bagi kita, kesempatan bagi kita untuk berhijrah. Emang Zaza mau berhijrah kemana? Zaza mau berhijrah ke Mojokerto. Berhijrah tidak selalu harus berpindah tempat. Berhijrah bisa berpindah atau merubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik. Misal, biasanya Zaza kalau menghafalkan surat An-Naba itu males-malesan. Nah, sekarang sudah tidak boleh males-malesan lagi. Kemudian habis mengerjakan latihan dari Ustazah pakai HP, mengerjakannya buru-buru biar cepat selesai, biar bisa main ya. Aku nggak suka main game, tapi aku sukanya nonton YouTube. Hah? Teman-teman juga suka nonton YouTube nggak? Gimana? Suka nggak? Ustazah? Gitu. Itu seru banget loh Ustazah kalau lihat YouTube. Emang kalau di YouTube Zaza lihat apa? Aku lihat film kartun Dragon Ball. Zaza Dragon Ball. Kamu tidak suka lihat apa ya? YouTube.
Kalau lihat Frozen, aku nggak suka karena tokonya cantik-cantik. Aku kalah cantik. Waduh. Teman-teman, mulai hari ini, ayo kita sama-sama perbaiki diri kita ya. Yang dulunya masih bermalas-malasan, mulai hari ini, ayo kita perbaiki diri ya. Belajar dengan rajin, membantu orang tua, ya, dan tentunya banyak guru. Nah, itu dulu ya cerita dari Ustazah Bun dan juga Zaza. Wah, Masya Allah, hebat sekali. Nah, Zaza nggak kalah cantik kok sama yang ada di Frozen itu, namanya siapa? Anna sama Elsa. Zaza lebih cantik karena Zaza pakai hijab, Masya Allah. Nah, Jadi mau aduh, jadi malu ya. Nah, sekarang kita mulai lanjut ke tanya jawab ya, Ustazah. Terima kasih, ceritanya sangat menarik sekali dan sangat inspiratif. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Ayo langsung tanya ke Ustazah. Ustazah Taskia, dipersilakan. ini boleh nggak Zaza ngasih pertanyaan? Oh, boleh. Yang tadi kayak yang menjawab loh, berapa malam Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua? Jawabannya adalah 3 malam. 3 malam. Malam berada. Ya, siapa ya pemenangnya tadi ya yang sudah menjawab 3 malam? Ya, nanti hadiahnya dari Ustazah ya. Satu Nah, lagi nih Ustazah, kita mau Ya, ngasih silakan. pertanyaan buat teman-teman. Pertanyaannya, siapa nama pemuda pemberani yang mau tidur di tempat tidur Rasulullah sampai-sampai mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy? Nah, siapa ya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Rasulullah, pada saat Rasulullah hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Ada yang tahu jawabannya? Tidak tahu. Siapa saja? Apakah benar jawabannya teman-teman dari SD Muhammadiyah Mojokerto? Betul nggak ya? Kasih Aduh. tahu nggak ya? Nanti Ustazah Silvi saja deh yang ngasih tahu. Aku mau menghafalkan ini lagi loh, nama-nama bulan sama surat An-Naba. Ini sudah ditunggu, ini teleponku berdering terus. Ustazah Ervin sudah telepon aku terus, tapi aku nggak hafal. Ya wis ya teman-teman. Doser. Oh, jadi mau hafalan dulu ya Zazanya ya? Nah, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Ayo dipersilahkan 3 penanya, nanti yang bertanya akan diberi hadiah loh. Siapa nih yang mau tanya? 3 pertanyaan, nanti dapat hadiah. Nanti langsung dijawab oleh Ustazah Taskia. Kalau kapan masuk sekolah itu nanti ya, kita berdoa saja agar coronanya cepat selesai, jadi kita bisa bertemu lagi di sekolah. Oh, ini ada pertanyaan dari Ummu Abror MJK, mengapa Nabi hijrah? Jadi kenapa Ustazah Taskia kok Nabi berhijrah? Oke, karena Nabi Muhammad sedang terancam nyawanya. Kalau Nabi Muhammad dan pengikutnya tetap berada di Makkah, kaum kafir Quraisy akan selalu mengganggu Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Pastinya teman-teman sudah tahu juga kan tentang kisah yang dialami oleh para sahabat yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy.
Nah, lain kali akan diceritakan nih sama Ustazah Sylvia di sekolah ya. Ya. Terus pertanyaan kedua, Ustazah, yaitu bagaimana cara meneladani Rasulullah? Nah, cara meneladani Rasulullah, gimana ya cara meneladani Rasulullah ya? Apakah kita harus memakai pakaian yang sama dengan Rasulullah? Apakah kita memakai sandal yang sama dengan Rasulullah? Nah, cara meneladani Rasulullah, teman-teman semua, caranya kalau anak-anak sebagai pelajar adalah dengan belajar dengan baik. Itu salah satu cara meneladani Rasulullah, membaca kisah Nabi Muhammad, ya, menjalankan perintah Allah. Nah, itu cara meneladani Rasulullah. Jadi cara meneladani Rasulullah, kita tidak harus menirukan semuanya. Misalnya Nabi Muhammad berhijrah menuju kota lain dengan berjalan kaki, kita ikutin, tidak, ya. Dengan cara sholat 5 waktu, menjalankan perintah-perintah Allah, itulah salah satu cara kita meneladani Rasulullah. Siapa di antara kalian yang mengidolakan Rasulullah? Ada Ustazah Sylvie tidak mengidolakan EXO. Oh enggak. Yang patut kita teladani semua dong. Iya. Nah, banyak pertanyaan ini Ustazah. Kapan kita masuk sekolah? Kita doakan saja supaya coronanya pergi dulu ya. Coronanya kita usir dulu dengan cara kita disiplin dalam protokol kesehatan, memakai masker, di rumah saja kalau tidak ada perlunya. Nah, supaya apa? Supaya coronanya cepat pergi dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Nah, lanjut ya. Ini ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, ngapain aja Ustazah Nabi ketika ada di goa? Ngapain aja ada di dalam gua? Nabi Muhammad di dalam gua bersama Abu Bakar ngapain ya? Kira-kira ngapain ya teman-teman? Tidur-tiduran? Nabi Muhammad berdoa sebanyak-banyaknya di dalam gua tersebut. Ya, karena guanya sempit, tidak bisa Nabi Muhammad berdiri, Nabi Muhammad tetap sholat di dalam gua tersebut, ya, dengan duduk, dengan sambil bertayamum, ya, karena di dalam gua itu sangat kecil sekali. Ya, jadi Nabi Muhammad di dalam gua itu tidak bersenang-senang, tetapi bersembunyi dari kejaran musuh supaya tidak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Oke, ada tambahan pertanyaan lagi nih Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah anak-anak semangat sekali ya. Aktif sekali ini dalam acara pagi. Luar biasa. Luar biasa memang Masya Allah. Nah, lanjut ya Ustazah, ada pertanyaan lagi nih. Boleh? Oke, boleh. Kenapa kaum Quraisy ingin dibunuh Nabi? Kira-kira kenapa ya Ustazah? Kok kaum Quraisy ini ingin membunuh Nabi? Kenapa kaum kafir Quraisy ingin membunuh Nabi? Ya, karena sejak Nabi Muhammad itu menjadi nabi, banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang meninggalkan agama nenek moyang mereka. Agama nenek moyang mereka itu mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu. Dan dengan datangnya Nabi Muhammad tidak boleh ada yang seperti itu. Yang disembah, yang patut disembah hanya satu. Siapa teman-teman? Allah, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad tetap bisa berdakwah, maka orang-orang kafir Quraisy akan habis. Sudah tidak ada lagi yang menyembah berhala. Mereka tidak suka itu.
Oke, Masya Allah. Jawaban dari Ustazah El Hawa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Masya Allah, ini aktif sekali anak-anaknya ya. Ada satu lagi Ustazah yang terakhir ya. Oh, ada dua yang terakhir ini. Dari Ari Mardelina. Nah, Nabi tinggal di mana? Nabi tinggal di Madinah. Apakah Nabi tinggal di Madinah? Ya, sesampai Nabi Muhammad di Madinah, kemudian Nabi Muhammad tinggal di Madinah karena sebelum-sebelumnya sahabat Nabi Muhammad sudah berhijrah terlebih dahulu ke kota Madinah. Jadi pada saat terjadi mau ada pembunuhan kepada Nabi Muhammad, yang tinggal di Mekah itu hanya Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan juga keluarganya ya, bersama Ali. Semuanya sudah berhijrah ke Madinah. Itu tinggalnya di mana Ustazah ketika di Madinah? Di Madinah itu ada yang namanya kaum Ansor, orang yang menolong ya, namanya kaum Ansor yang menolong orang-orang yang berhijrah. Jadi mereka sudah punya rumah-rumah di Madinah. Seperti itulah. Di Madinah Nabi Muhammad bisa menyebarkan Islam ke seluruh penjuru. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana ciri dari orang-orang yang berhijrah, Ustazah? Ini pertanyaan dari Mas Abi. Bagaimana ciri dari orang yang berhijrah? Pertanyaan anak SD Muhammadiyah Mojokerto, mantap Ustazah, luar biasa hebat. Anak-anak hebat ini pasti lahir dari ayah bunda yang hebat. Meskipun belajar di rumah, didampingi gurunya mama dan ayah, hebat. Dan tentunya ustadzah yang ada di sana hebat-hebat juga ya. Nah, gimana sih ciri-ciri orang yang, apa tadi ustadzah sampai karena ciri-ciri orang yang Hijrah. Oh ya, ciri-ciri orang yang berhasil dalam hijrahnya. Jika seseorang itu berubah dari tidak baik menjadi lebih baik, maka dia hijrahnya berhasil. Yang awalnya sholat 5 waktunya hanya 2, tapi ini tidak ada di SD Muhammadiyah Mojokerto karena tahu perjalanan Rasulullah begitu berat. Malu sama Rasulullah, aku mau sholat 5 waktu, itu berhasil. Yang dulunya hafalannya hanya 3 surat Qul, siapa yang tidak hafal surat Qul? Saya itu sampai hafal di luar kepala. Nah, sekarang hafalannya ditambah lagi menjadi generasi Qurani, tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi menghayati isi Al-Quran juga. Ya, meskipun tidak belajar bersama ustadz-ustadz di sekolah, tetap bisa belajar bersama mama papa ya, Ustazah Silvi ya. Iya, Pak Hintung. Nah, ini berhubung hanya masih banyak lagi, ada lagi Ustazah pertanyaannya. Masya Allah, ternyata anak-anak ini ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika berapa lama perjalanan hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah? Kira-kira berapa lama Ustazah ya perjalanan Nabi hijrah dari Madinah? Zaza tahu nggak ya? Coba Zaza tahu nggak ya berapa lama perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Aku tahu kalau 3 miliar itu nolnya 9. Kok 3 miliar? Iya, selama 9 hari 9 malam Nabi Muhammad berjalan dari Gua Sur menuju Madinah. Nah, di tengah perjalanan menuju Madinah itu teman-teman, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang penggembala kambing. Nah, di sana karena terjadi kekeringan, kambing tersebut sangat kurus sekali dan kambing perah tersebut tidak bisa mengeluarkan air susunya. Tapi Nabi Muhammad berdoa sehingga
kambing tersebut bisa mengeluarkan air susu dan diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi perjalanan Rasulullah ini sangat berat ya. Makanya apa yang kita alami sekarang ini sih belum ada apa-apanya ya teman-teman ya. Betul ya Zaza ya? Iya. Betul. Betul. Oke. Jadi sudah kan? Aku tadi sudah telepon Ustazah Ervin. Terus kata Ustazah Ervin apa? Zaza hebat, sudah hafal nama-nama bulan. Alhamdulillah. Wah, Sudah ya. hafalannya Udah. Aku jadi bersemangat. Aku sudah hafalan surat An-Nazi'at sekarang. Aku tak lanjutkan ya hafalan surat An-Nazi'at. Teman-teman, sudah dulu ya. Aku mau hafalan surat An-Nazi'at. Aku jadi bersemangat setelah mendengar kisah Rasulullah berhijrah. semangat Zaza ya. 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 Oke, hebat. Oke, ini ada 2 yang terakhir karena hadiahnya sudah sisa 2. Pertanyaan selanjutnya yaitu, siapa yang ikut bersembunyi di Gua Hiro, Ustazah? Kira-kira siapa saja ya yang ikut bersembunyi di Gua Hiro? Bersembunyinya bukan di Gua Hiro anak-anak, tetapi di Gua Sur. Kalau Gua Hiro itu tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Allah ya, di Gua Sur. Bersama siapa Rasulullah bersembunyi tadi? Bersama sahabatnya yang setia. Nah, namanya Abu Bakar As-Siddiq dan ditemani juga di malam hari oleh Abdullah. Oke. Gimana anak-anak paham ya? Jadi sembunyinya itu tidak di Gua Hiro ya. Oke, ini yang terakhir ya Ustazah. Ya. Apakah keluarga Nabi ikut berhijrah ketika waktu itu? Apakah keluarga Nabi ikut berhijrah? Keluarga Nabi juga berhijrah. Ada yang hijrah terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak berhijrah sebelum mendapat perintah langsung dari Allah untuk berhijrah. Ya, yang masih hijrah menyusul bersama Ali ada Aisyah, istri Rasulullah, juga Asma, putrinya Abu Bakar beserta Ali. Mereka bertemu di Kuba waktu itu pada saat Nabi Muhammad singgah di Kuba sebelum sampai di Madinah. Jadi seluruh kaum muslim berhijrah ke Madinah karena memang benar-benar terancam waktu itu. Senang sekali. Nah, Masya Allah, berikut merupakan dongeng tentang Nabi Muhammad yang sedang berhijrah. Kemudian apa saja ya yang kalian tangkap dari cerita dongeng hari ini? Nah, selanjutnya yaitu penutup, ada pertanyaan dari Ustazah untuk kalian semuanya. Pertanyaan pertama yaitu, siapa nama pemuda kaum Quraisy yang mengusulkan supaya Nabi Muhammad dibunuh bersama-sama? Oke, Ustazah ulangi lagi. Siapa nama pemuka kaum Quraisy yang mengusulkan supaya Nabi Muhammad dibunuh secara bersama-sama? Oke, kalian tulis di buku tulis kalian ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, apa nama goa tempat Nabi dan sahabat bersembunyi? Oke, nah seperti itu. Terima kasih untuk Ustazah Taskia dan Zaza. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali dongengnya dan sangat banyak pembelajaran yang kita petik hari ini. Semoga apa yang sudah kita petik hari ini bisa kita amalkan sehingga kita menjadi manusia yang berhijrah atau manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Sampai jumpa.